Bismillahirrahmanirrahim. Oke, biar tetap semangat seperti biasa, yuk kita gaskan, Bu. Baik, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha, wallahu akbar, walillah. Allah menyampaikan dalam firman-Nya, innallaha ghafurur rahim. Allah itu zat yang maha mengampuni. Tapi hebatnya Allah bukan hanya mengampuni. Setelah dosa kita diampuni, Allah masih mengasihi dan menyayangi kita. Artinya Allah mengajarkan kepada kita, kalau kita sebagai hambanya udah maafin orang lain, udah maafin, jangan ada yang ninggal dendam kesumat. Tapi manusiawi kalau masih ada kesel, betul nggak? Misal Bang Bedu nancepin paku nih di papan, tok tok tok, Assalamualaikum. itu namu. Oh, Ini di papan. oh di papan. Pakunya dicabut. Cakep. Bekasnya hilang nggak? Oh hilang. Hilang. Bekasnya nggak hilang. Bekasnya hilang. Pakunya kecabut tapi. Pakunya dicabut, bekasnya hilang nggak? Bebekas apa enggak? Begitulah kita yang pernah disakitin hati orang lain. Semangat amat, betul-betul aja. Kayaknya sering disakitin Pak Ustaz. Kita kalau disakitin orang atau orang lain sakit hati gara-gara kita dah yang misalnya nyakitin hati orang lain ya, kita datang kemudian kita minta maaf, dia sih maafin kita, tapi siapa yang tahu kalau ternyata masih ada sisa kesal di hatinya, seperti bekas paku yang pernah ditancap di atas papan. Ingat, sedalam-dalam lautan bisa diukur, sedalam-dalamnya hati orang lain nggak ada yang bisa. Tugas kita satu, kurang-kurangin nyakitin hati orang lain. Kita nggak pernah tahu, jangan-jangan besok malaikat Israel jemput kita dalam keadaan masih nyakitin hati orang lain. Sakaratul maut, ibu tahu sakaratul maut? Bahasa orang kitanya sekarat. Orang kalau sekarat, kata Rasulullah, yang paling susah dan perih sakaratul maut itu orang yang paling banyak penyakit hatinya. Rasulullah aja lihat deh Bu, Rasulullah ketika diambil nyawanya sama malaikat Israel ditanya dulu, ya Rasulullah, aku ingin mengambil nyawamu, boleh? Boleh, silakan, kata Rasulullah. Enak banget ya, mau diambil nyawa ditanya dulu. La ilaha illallah. Rasul ditanya, silahkan malaikat, ditarik Bu itu nyawa Rasulullah. Ibu lihat deh orang sakaratul maut, itu kan diambilnya dari jempol kaki paling bawah. Makanya orang tua kita dulu kalau mau mastiin nih orang meninggal apa enggak, yang dipegang apanya? Jempol kaki. Kalau udah dingin, udah pucat, oh udah enggak ada nyawanya. Dari jempol kaki malaikat narik kemana? Ke betis, naik ke paha. Nyawa kita ditarik terus naik ke kemaluan, terus ke perut, dada, paling susah itu di kerongkongan sama di mulut. Kenapa? Mulut kita masih banyak dosa. Rasulullah pas nyawa ditarik sampai kerongkongan, nangis terseduh-seduh saking perihnya dan minta istirahat sebentar. Itu Rasulullah, manusia paling bersih. Seperti apa kelanjutannya? Nanti kita simak lagi ya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Ustaz Zaki Birza. Sekarang seperti biasa, Bedu akan beri kesempatan siapa yang mau bertanya. Mana dulu? Ini Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ibu Nilawati dari Masjid Taklim Anur Soleha, Tegalwangi, Cirebon. Saya mau nanya nih Ustadz. Saya kerap kali ya bertengkar sama laki, sama suami. Gara-gara hal kecil. Suami laki. Iya. Istri iya, wanita. Kalau suami itu laki. Iya. Suami itu beruntung ya, laki. Laki men.
gara-gara hal sepele kadang tuh, hal-hal kecil. Contohnya seperti Contohnya kalau misalnya tuh makan berceceran, coba sih dilap gitu. Karena sayanya lagi capek ya, itu jadi masalah jadi besar. makan suami makan masih berceceran. Masih kayak anak kecil. Itu masuk ke mulut apa kelewatan? Iya. Oke. Ya Ustadz. Jadi saya kan minta maaf tuh sama suami. Nah suami bilangnya, udah kamu jangan minta maaf sama saya, minta maaf aja sama Allah, katanya gitu. Nah apakah memang kalau murka suami itu adalah murka Allah, Ustadz? Nah sedangkan kita kan namanya manusia ya, kadang tuh mengulang-ulang hal yang sama gitu, udah dimaafin ulang lagi. Begitu lagi. Ya apakah karena saya berulang-ulang melakukan kesalahan itu, apakah Allah itu berarti tidak memaafkan saya gitu? Itu saja sih Ustadz. Itu saja. Mohon penjelasannya. Ada lagi yang lain, Assalamualaikum. Udah cukup. Waalaikumsalam. Makasih. Ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi assalamualaikum udah katanya. Silakan Pak Ustadz dijawab. Baik, biar nggak lemes, semangat lagi. Ya. Bu. Baik, masya Allah, ibu udah berapa lama belum makan? Tadi nanyanya kok lemes. Gara-gara suaminya sering bertengkar gara-gara hal sepele. Iya, ya Allah. Suaminya marah. Terus dia minta maaf, kata suaminya, jangan minta maaf sama saya, minta maaf sama Allah gitu. Oke, sebelum saya jawab, nyambung dikit kisah Rasul tadi ya. Saya cuma mau nyampein bahwa Rasulullah saja sang pemaaf. Rasulullah itu adalah manusia yang selalu memaafkan. Ketika sakaratul mautnya, kan Rasul hatinya bersih, masih minta berhenti sama malaikat Israel, saking perihnya sakaratul maut, hatinya bersih. Rasulullah nanya, wahai malaikat, gimana nanti dengan umatku yang paling rajin sholatnya, paling sering sodakohnya? Apa kata malaikat Israel? Umatmu yang paling soleh akan merasakan perih 100 kali lipat dari yang engkau rasakan. Subhanallah. Oke, kita nyambung ke pertanyaan tadi. Seorang wanita ketika sudah punya suami, maka surganya di bawah telapak kaki suami. Ibu nih yang nggak udah punya suami, ini yang udah nggak ada suaminya, di mana nyari surganya? Banyak, di ibadah masing-masing, di tetangga, ngasih hadiah, di saudara, di sanak family. Itu letak di mana Allah menempatkan surga. Oke, tadi pertanyaannya, suaminya marah, ibu udah minta maaf. Kata suaminya jangan minta maaf, minta ampun sama Allah. Sekarang gini, ibu punya salah sama orangnya masih hidup, tahu alamatnya, berteman di Facebook, ada di Instagram, di TikTok sering ngeliat lagi live misalnya, ibu tahu orangnya, ibu minta maafnya ke Allah, minta maafnya ke manusia apa langsung minta maaf ke Allah? Harus ke manusia dulu. Kenapa manusia? Karena menjadi sia-sia permohonan ampun kita, minta maaf kita kepada Allah kalau kita belum dimaafkan dan belum minta maaf sama orang yang kita sakitin hatinya. Paham ibu ya? Jadi ibu kalau punya salah sama tetangga, ya ibu sering julid, sering gosip, bahkan sering fitnah, terus tiba-tiba minta ampun sama Allah, ya Allah maafin saya ya Allah, saya sering nyakitin tetangga saya. Sedangkan sama tetangga belum ibu samperin, dimaafin gak sama Allah? Enggak. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan melindungi hamba-hambanya selama hambanya melindungi sesamanya. Allah memaafkan kesalahan hambanya selama orang itu meminta maaf kesalahannya kepada orang yang dia sakitin. Faham ibu ya? Jadi kalau ada suami marah, kewajiban ibu minta maaf. Perkara diampuni sama Allah selepas minta maaf, lewat sholat-sholat ibu, lewat doa-doa ibu, minta maaf, ya Allah maafin yang selama ini saya sering lawan sama suami saya. Dimaafin apa kagak sama Allah?
Karena ibu sudah minta maaf. Maaf. Kalau ada istri sering ngambil uang di dompet suami, dimaafin apa kagak? Kagak itu kayaknya ya. Dimaafin insya Allah ya. Oke, baik. Terima kasih tepuk tangan buat Ibu. Pertanyaan selanjutnya silakan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, Ya. nama saya Imas Yuningsi dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Warnasari Cilegon. Izin bertanya, Siap. saya punya teman, beliau punya ibu yang sudah lanjut usia dan sakit sudah lama sekali. Ada dugaan beliau dulunya itu pasang susuk, gitu ya. Nggak boleh makan sate dari tusuk. Iya. Nah, terus keluarganya sudah berupaya untuk berobat ya ke sana sini, sampai ada yang menganjurkan untuk mendatangi yang masang dulu. Ketika dulu dia pertama pasang Oh, itu. si dukunnya. Iya, dukun, karena katanya kalau yang harus melepaskan susuk itu adalah yang masang seperti itu. Nah, keluarganya sudah mendatanginya dan qadarullah ya, yang memasangnya itu sudah meninggal. Ya, aduh, gitu. Jadi si ibunya masih dalam keadaan sakit yang berkelanjutan. Oke. Gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kan si keluarganya sebenarnya sudah pasrah ya, pasrah gitu dengan keadaan ibunya seperti itu. Tapi adakah amalan atau doa yang bisa meringankan sakitnya si ibu ini, dan amalan atau doa dari anak-anaknya yang bisa mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan dosa-dosanya ibu tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasang susuk di tengah, sekarang udah mau lagi sakit-sakitan ya. Pas mau dicabut, yang masangnya udah meninggal. Nah, ada nggak doa atau amalan agar Allah mengampuni kesalahan ibu tersebut, supaya paling tidak kesalahan pasang susuknya bisa dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngomongin susuk saya jadi merinding nih. Kenapa? Lapar bang, belum makan. Beli sate 7 susuk. Bukan karena susuk ya. Iya. Ya, kita jawab. Iya. Ya. Bismillah. Yuk Bu, biar semangat lagi. Bu. Satu-satunya dosa yang tidak Allah ampuni, kan semua dosa diampuni Bu ya. Yang gibah, yang fitnah, yang pernah nyakitin orang, yang ninggalin sholat, yang judi, yang jalan sempoyongan gara-gara sebotol. Apa? Anak TikTok dia. Diampuni nggak semua? Diampuni. Tadi innallaha ghafurur rahim. Udah kita diampunin, kita dikasih sehat lagi, dikasih kesempatan lagi. Satu-satu yang tidak diampuni menduakan Allah, musyrik atau syirik. Makanya lihat dalam surat An-Nas, hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Allah itu Robnya manusia. Rob itu artinya Tuhan. Dia bahasa Arab, Rob. Rob itu artinya selain Tuhan adalah yang membimbing manusia. Kan yang membimbing kita dari mulai dilahirkan dari janin, bisa mulai merangkak, jalan, berlari, gede, nikah, punya anak, cucu. Itu semua atas izin siapa? Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Allah yang bimbing kita. Kemudian apa? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Allah yang memiliki manusia. Karena tidak setiap yang membimbing itu memiliki. Rob itu artinya bisa merawat. Yang merawat kita kan Allah, betul nggak Bu? Allah merawat, Allah memiliki. Tidak setiap yang merawat itu memiliki. Contoh, Ibu punya ART nggak? Asisten rumah tangga. Kan yang memelihara rumah kita mereka, betul nggak? Yang laki bersihin kebun, yang perempuan ngepel. Memelihara rumah kita, apa rumahnya punya dia? Punya siapa? Punya saya. Punya majikannya. Tidak setiap yang memelihara itu memiliki.
Tapi Allah sudah memelihara, memiliki ilahin nas. Allah juga Tuhannya manusia. Ada yang memiliki tapi bukan Tuhan. Ingat kisah Fir'aun, merasa menjadi Tuhan, akhirnya ditenggelamkan di dalam tengah laut. Jadi Allah itu sudah memelihara, memiliki manusia. Allah juga Tuhannya Allah nggak minta apa-apa. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi Allah cuma minta, ya Allah, berikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu ya Allah, dan tidak menduakanmu dengan siapapun. Ada yang namanya syirik itu jelas-jelasan, yang jahar, terang-terangan, alaniatan. Ada yang sirran, ada yang tipis-tipis. Ibu pernah ngelihat nggak ada orang nyembah pohon? Ada. Termasuk ketika datang ke dukun dan minta susuk tadi. Caranya bagaimana? Sekarang yang ngebikin atau yang masukin susuk itu udah nggak ada. Minta ampun keluarganya sebanyak-banyak ampunan, diikut sertakan dengan sedekah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, banyak doa, perbanyak sedekah. Niatnya minta ampun buat yang tadi sakit gara-gara pernah menduakan Allah, dia pasang susuk. Orang pasang susuk berarti nggak percaya sama Allah. Ngapain kita sholat? Kan sholat kita baca apa? Ihdinas siratal, tunjukkan kami jalan yang. Belum lagi kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, baik. Ya, tepuk tangan dong buat Ibu. Baik. Kita akan masih membahas tentang tema kita, Allah dengan segala maafnya dan ampunannya ya. Mengejar ampunan untuk meraih surga. Nah, seperti apa kelanjutan tausiahnya dari Ustadz Zaki Birja. Tapi sebelum Ustadz Zaki Birja melanjutkan tausiahnya, saya ada pertanyaan Pak Ustadz dari netizen yang sudah masuk ke Instagram kita. Ini dari Instagram @anarapurna88. Ya, ini Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, dulu saya hamil di luar nikah. Cowok saya nggak tanggung jawab dan dia ninggalin saya. Akhirnya saya taubat dan minta ampun kepada Allah. Terus saya besarkan anak saya sendiri sampai sekarang anak saya dewasa. Sayangnya anak saya sekarang ternyata mengalami hal serupa. Dia dihamili pacarnya sebelum nikah. Pertanyaannya, apakah ini karma atas perbuatan saya Ustadz? Padahal saya sudah taubat dan mohon ampun. Tapi kenapa Allah menakdirkan lagi kejadian ini dan terulang kepada anak saya? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, langsung ya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, biar semangat, nggak ngantuk. Yuk, Bu. Kalau kisah tadi kasihan juga ya. Dia ngalamin, ditinggal pacarnya, nggak tanggung jawab, anaknya lahir, gede, dewasa, ngalamin yang sama. Dalam agama kita ada karma apa enggak? Islam tidak mengenal karma, tapi Allah menyampaikan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Kita berbuat kebaikan nih sedikit aja, Allah akan ganti dengan kebaikan yang sama tuh Bu. Di akhirat Ustadz, nggak usah nunggu di akhirat. Di dunia ada saatnya Allah pasti balas kebaikan kita di waktu yang kita tidak pernah tahu kapan. Kejelekan sama. Ibu nyakitin hati orang lain. Bisa jadi suatu saat ibu sakit hati bukan karena siapa-siapa, tapi karena ulah sendiri. Gini, sekarang ibu masih sehat semua nih ya. Di saat saudara ada yang sakit di UGD, apalagi sampai di ICU, ibu sadar nggak kalau sehatnya kita sekarang bisa jadi karena kita pernah berbuat baik sedekah 3 tahun yang lalu sama tukang parkir. Maksud saya begini, yakin setiap kebaikan Allah balas dengan kebaikan yang lain.
Keburukan Allah ganti dengan keburukan. Nggak usah nunggu di akhirat, di dunia pun nanti ada waktunya. Pertanyaan yang tadi, banyak-banyak introspeksi diri. Tadi mana yang nanya ya? Oh iya, di HP. Sampai Netizen. lupa. Pertanyaan netizen Pak Ustadz. Netizen. Iya, netizen. Netizen. Baik, buat netizen yang bertanya, jawabannya satu, banyak-banyak muhasabah. Satu, ibu kan kita berbuat buruk supaya nanti kita tidak mendapatkan keburukan dari orang lain, ada namanya taubatan nasuha. Minta ampun sedekah, minta ampun sedekah. Jangan putusin sedekah dari hidup kita ya. Ibu punya hajat apapun, sedekah niatnya lillahi. Udah biar Allah yang ngatur deh. Yang sakit disehatkan badannya, yang lagi ada masalah diangkat segala masalahnya, yang punya hajat dan urusan dimudahkan semua urusannya, niatnya lillahi ta'ala. Jangan lupa, jangan lepaskan setiap detik kita bertobat dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Kalimat itulah yang nanti akan Allah turunkan keajaiban-keajaiban, kebaikan-kebaikan untuk kita sang pendosa ini, Bu. Kita masih banyak dosa. Ya Allah, rasanya nggak pantas minta ampun mulu sama Allah ya. Kita minta ampun, besok ada kesempatan kita bikin dosa lagi. Ya Allah, tobatnya masih tobat sambel. Tahu tobat sambel? Ibu makan sambal kan ampun, besok nyariin lagi. Kita ini pendosa. Allah bukan mau kita tidak pernah bikin dosa, enggak. Kata Rasulullah apa? Kullu bani Adam khotta'un. Setiap anak keturunan Adam pasti semua punya kesempatan, punya potensi berbuat salah. Walaupun enggak niat, ketika ada kesempatan, ya Allah Bu, jadi berbuat dosa, betul enggak? Ibu enggak ada niat nih ngambil uang. Ketika dipercaya megang uang 2 miliar, jadi ada niat nggak? Tuh, gua kata apa? Ada. Jadi Allah bukan cinta dengan hambanya yang tidak pernah berbuat dosa. Allah suka dengan hamba yang ketika dia berbuat dosa, dia tidak bosan datang kepada Allah. Kemana lagi kita minta ampun? Kepada manusia kita minta ampun bukan tempatnya. Kita datang ke orang pintar bukan tempatnya. Cuma satu tempat kita meminta ampun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ya Allah, mudah-mudahan kita yang duduk bersimpuh di sini Bu ya, Allah redho, kita ikhlas, kita yang punya banyak dosa ampuni ya Allah. Suatu saat kalaupun Engkau ambil nyawa kami ya Allah, ambil kami dalam keadaan husnul khotimah, hati bersih, sedekah pahalanya berkah, keluarga yang kita tinggalin juga jadi banyak doa dan sering ngirim Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, tepuk tangan untuk Ustaz Zaki Mirza. Saya mau bertanya. Siapa? Ibu, oke. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bu Haji Karyati dari Curug, Tangerang. Dari Curug. Yang punya pesawat. Pak Ustadz, ada titipan dari teman saya. Mana? Pertanyaan. Oh, pertanyaan. Pertanyaan. Bukan titipan duit. Pertanyaan Bu ya. Kebetulan kami mengaji bareng. Ya. Dan mereka punya masa lalu yang begitu buruk dan suram. Mereka pendosa gitu. Jadi di sini saya salut, ibaklah mereka tuh ingin masih menginginkan meraih buat ampunan. Dan dia ingin bersilaturahmi. Terkadang dia merasa malu dengan manusia, apalagi dengan Allah. Dan bagaimana untuk menutupi, untuk jangan sampai malu itu kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Langsung Bang? Langsung. Langsung. Iya. Ya udah kita tarik dulu yuk biar semangat, Bu. Jadi Allah itu melihat bagaimana ujung hidup kita. Makanya ada akhir. Makanya ada husnul khotimah, ada su'ul. Ibu, nanti setiap manusia ketika sakaratul maut, nyawa tercerabut dari jasad, ada 2 pintu di hadapan kita. Ini dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali. Sebelah kanan husnul khotimah, sebelah kiri su'ul khotimah. Yang meninggal dengan keadaan baik, Allah jemput dari pintu husnul khotimah. Yang meninggal dalam keadaan berbuat buruk, Allah jemput dari pintu su'ul. Yang meninggal lagi ngaji, dari pintu mana dijemput? Husnul. Yang lagi sholat, puasa, zakat, kebaikan, husnul khotimah. Yang lagi gibah, fitnah, julid, kepo, lagi nyinyir, lagi mabok, judi, dari mana? Su'ul khotimah. Walaupun orang ibadah 20 tahun, meninggalnya lagi berbuat buruk 1 malam. Yang Allah lihat yang 20 tahun apa yang 1 malam? Ada orang berbuat baik 20 tahun, 1 malam dia berbuat keburukan. Atau sebaliknya, bertahun-tahun berbuat buruk, berbuat baik 1 malam. Yang Allah lihat itu ujungnya. Makanya kenapa setiap hari kita selalu punya niat berbuat baik dan menjauhi keburukan. Karena kita nggak pernah tahu, Bu, langkah kaki yang mana yang Allah ambil nyawa kita. Betul nggak? Orang itu kan meninggal tergantung kebiasaannya apa. Jangan heran ada orang meninggal lagi sujud, emang dia tiap hari sujud, betul nggak? Jangan heran orang meninggal lagi sedekah, emang hobinya sedekah. Ini yang saya ngeri kalau ada emak-emak yang hobinya ngegosip. Lagi ngegosipin tetangga, Jibril lewat, malaikat Israel lewat, ya Allah, meninggal di situ dalam keadaan su'ul khotimah. Maka setiap hari kita harus berniat bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Ya Allah, hari ini saya harus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Hindari keburukan, kejelekan, keburukan, keburukan, kejelekan. Kenapa? Khawatir hari ini pas kita berbuat jelek, itu hari terakhir kita di dunia. Nauzubillahimin. Maka dari pertanyaan tadi, ada seorang wanita yang sama di Mesir, namanya Robi'atul Adawiyah. Dipanggilnya Rob'ah. Saya waktu kuliah di sana suka baca sejarahnya. Dia sama kupu-kupu malam, menjajakan diri kepada laki-laki berhidung belang. Ini belang nggak hidungnya? Nggak, pas hitam semuanya. Ya Allah, Bu, nggak tanggung-tanggung. Itu sama raja, sama semua orang di kerajaan yang pangkatnya tinggi-tinggi, nggak tanggung-tanggung. Suatu hari dia pernah masuk ke masjid, iseng dia ada tempat air wudhu, kemudian dia ingat masa kecilnya, kemudian dia berwudhu. Robiatul Adawiyah, ketika air membasuh wajahnya, ada rasa rindu yang Masya Allah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini yang selama ini hilang dari saya. Dia wudhu, dia lihat masjid, dia masuk ada sejadah, dia sholat. Disitulah Allah memberikan hidayah. Dari situlah kemudian dia menjadi seorang sufi yang dikenal dengan Robi'atul Adawiyah. Hidupnya dia pasrahkan hanya untuk Allah semata, bukan lagi untuk dunia. Jadi kita jangan pernah lihat orang dari casingnya ya. Ibu ingat nggak ada kupu-kupu malam juga yang pernah ngasih minum seekor anjing ya? Kenceng amat tuh ngomong anjing. Kemudian ini anjing haus dikasih minum, diambil dari sumur, tapi karena besok ikhlas ya, karena dia memang tulus, akhirnya dia masuk surga karena rahmat dari Allah menghilangkan haus seekor anjing. Maksudnya orang kalau meraih surga itu bukan hanya sekedar ibadahnya, tapi rahmat dari Allah. Entah Allah memberikan rahmat kepada kita dari kebaikan yang mana. Mungkin kebaikan yang kecil itu yang mengundang rahmat Allah yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Amin. Baik. Tepuk tangan Ibu. Sekarang pertanyaan berikutnya siapa lagi? Oke, iya Ibu boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustadz, nama saya Bu Alia. Bu Alia. Ibu Ya. Aliyah. Ya. Berarti SMA ya? SMA. Saya tahu nama adanya nih. Siapa? Sanawiyah. Oh, yang paling kecil bukan berarti Sanawiyah Ustadz. Alia. Aliyah. Iya. Aliyah kakaknya. Aliyah. Adanya Sanawiyah. Sanawiyah. Yang paling kecil Ibtidaiyah. Tapi Gimana, sebetulnya panjang sih Ustadz, cuma karena untuk mempersingkat, mempermudah aja. Iya. Warisan dari orang tua saya itu Mafduratul Aliyah. Oh, siap. Silahkan Ibu dilanjut. Ibu. Dari Majelis Taklim Al Muhajirin Warnasari Cilegon. Cilegon Ibu. Izin mau bertanya Ustadz. Boleh. Ya Ibu. Begini, setiap orang yang berbuat baik kepada yatim atau piatu tentunya pahalanya berlipat ganda. Betul. Begitupun sebaliknya orang yang berbuat jahat kepada yatim atau piatu dosanya berlipat ganda. Betul. Jadi begini Ustadz, ada seorang duda, ya Kayak- duda meninggal istrinya. Iya. Oke. Lalu dia yang namanya laki-laki kan nggak kuat lama ya Pak Ustadz ya. Kata siapa? Fitnah. Tidak seperti perempuan Ustadz. Oh, iya. Kalau perempuan tuh bertahun-tahun, puluhan tahun pun bisa. Oke, betul. Akhirnya dia punya istri dan masih sangat muda. Istrinya masih muda. Masih muda, ya. Sedangkan si duda tadi itu punya anak. Lalu karena istrinya masih muda, belum pengalaman bagaimana mendidik anak. Akhirnya terjadilah pertengkaran karena kurang kasih sayang dari dari istrinya ini Pak, dari ibu tirinya. Oh, dari ibu tiri. Iya, dari ibu tirinya ini. Akhirnya sampai terjadinya suatu kejahatan yang dilakukan oleh ibu tirinya. Waduh. Dikurunglah si anak ini seharian di kamar mandi. Ya Pak Ustadz ya. Iya. Ya tahu dah ibu setelah kemana. Ceritakan setelah ceritanya itu Ibu. akhirnya karena terjadinya demikian tentunya orang dekat ini ngasih masukan. Deketin lagi Bu, Mic-nya mic-nya. deketin lagi mic-nya. Mic-nya deketin. Nah. Oke. Jangan orang Saking yang semangatnya. Oke, gimana Bu? Jadi dikasih tahu sama teman akrabnya si istri muda tadi bahwa perbuatan itu tentunya nggak boleh dikasih masukan. Kalau begitu kamu harus minta maaf kepada Suami. anak dan suaminya. Oke. Iya. Tapi karena si istrinya ini atau si orang perempuan ini istilahnya egonya tinggi, juga mungkin pengetahuannya juga pendek atau kurang. Iya. Dia nggak menerima masukan dari temennya itu. Pertanyaannya, Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. apa yang saya lakukan atau kami lakukan ini? Ketahuan ibu nih. Ini seandainya Pak Ustadz, seandainya. apa yang dilakukan oleh kami ini misalkan, bagaimana? Apakah benar atau tidak? Mohon Kami ini penjelasannya. siapa? Saya misalnya. Maksudnya yang menasihati Yang atau yang melakukan kejahatan kepada anak? Yang menasehati. Oke. Apa yang dilakukan teman akrabnya itu karena kasihan kepada si perempuan tadi. Apakah baik atau tidak? Mohon penjelasannya dari Pak Ustadz. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak dengar cerita Ari Anggara dulu. Iya. Duda kawin sama istri yang lebih muda, punya anak, anaknya tumbuh besar juga, terjadi pertengkaran antara ibu sambung, istrinya Duda yang muda itu dengan anaknya. Anaknya dikurung di kamar mandi, tapi nggak disuruh mandi, gitu. Dikurung. Dia dikurung di kamar mandi seharian. Seharian. Perbuatan jahat itu dinasihati oleh temannya. Nah, maksudnya apakah menasihati perbuatan temannya itu? Iya. Itu gimana gitu Bu ya? Ya, nah. Dia pusing. Ya, jawab Tat. Ya udah. Ya, kita jawab biar semangat dulu, Bu, biar nggak ngeheng lagi. Bu. Aduh, kalau emang masalah ibu tiri ini sebenarnya nggak ada bedanya sih ya. Iya.
Ibu sambung ya, saudara. Iya, ibu sambung ya harus sama kayak ibu kandung. Oh. Tidak ada lagi beda antara ibu sambung dengan ibu kandung karena itu tanggung jawab dunia akhirat. Sekarang seorang perawan gadis dinikahi oleh seorang suami, pernah punya istri, punya anak, bawa anak. Kalau si istrinya tahu, yang muda ini tahu kalau dia bawa anak, kan harus terima sepaket. Betul nggak, Bu? Nggak bisa terima suaminya doang anaknya, enggak. Makanya ini salah satu resiko yang harus dipertimbangkan ketika ada seseorang yang ingin menikah dengan seorang duda atau Gadis, janda. Ya, kenapa? Apalagi bawa anak. Dan anak itu kan bagaimanapun dia punya ibu, entah karena wafat atau karena memang pisah atau cerai. Jadi solusinya tadi kan Ustazah tadi tanya, bagaimana sebagai sahabat wajib menasehati watawasau bil haq watawasau bis. Kewajiban kita hanya nasehatin. Caranya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Diajak ngobrol baik-baik. Jangan sampai anak tiri itu juga adalah anak kandung. Masa dikurung di kamar mandi? Kan begitu ya, Bu? Itu manusiawi apa tidak? Tidak. Seorang ibu punya tanggung jawab berat loh, dunia akhirat. Makanya ibu itu dipanggil dalam bahasa Arabnya ummi. Ummi itu artinya tempat kembali. Banyak kok sekarang kita lihat ya dari public figure, walaupun sama-sama bawa anak tapi mereka saling menghargai, betul nggak? Banyak ya, ibu kan sering lihat di Instagram di mana-mana. Ini jadi tanggung jawab kita semua. Kalau kita ngelihat jelas depan mata ada seorang ibu sambung sampai dia kesal sama anaknya, kemudian anak tirinya dikurung di dalam kamar mandi, ya Allah, itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Ingat, kewajiban kita hanya menasehati, jangan terlalu jauh ikut campur urusan rumah tangga orang. Ini kadang ibu suka jadi kompor cawang sih. Udah jarang tuh sekarang. Hah? Kompor cawang yang ada sumbunya. Ya, yang ada sumbunya. Udah kompor cawang, sumbu pendek, cepat meleduk lagi. Itu temen sumbunya sumbu pendek. Ya Allah, iya bener, dikurung aja nggak apa-apa. Kalau perlu bapaknya sekalian kurung. Kita harus jadi penengah. Sebaik-baiknya manusia itu, sebaik-baiknya sahabat, sebaik-baiknya kerabat adalah yang bisa memberikan solusi, jalan keluar, tentunya sesuai dengan agama. Ustadz nggak mau dengar, nah cari apa ada orang tuanya yang didengar, apa ada mertuanya atau ada guru ngaji yang didengar, kan pasti ada orang di sekitar yang masih dihargai pendapat dan nasihatnya. Gitu Bang Wadu ya. Oke, baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, terima kasih untuk program untuk Ibu Alia. Ya, Ibu Alia ya. Oh, ada pertanyaan terakhir berarti. Mana pertanyaannya? Belakang. Oh iya, silakan. Mau ke belakang? Oh, mau nanya yang di belakang. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevia. Saya dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Cilegon. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan Mbak Nevia. Saya mempunyai teman. Dulu teman saya ini terkenal nakal. Dia sering bergonta-ganti pacar sana sini, kemudian dia sering bolos kuliah. Selain itu dia sering berbohong kepada orang tua, bahkan dia sering berhutang kepada teman-temannya termasuk saya sendiri. Oh, pernah dihutangin Mbak Nevia? Berapa jumlahnya? Jadi kepo saya. Lumayan lah ya pokoknya ya. Ya lumayan. Bisa buat beli motor lah ya. Kemudian setelah beliau menikah dan mendapat suami yang tepat, alhamdulillahnya beliau itu berangsur-angsur mulai berubah. Seperti dia mulai menutup aurat, kemudian dia udah mulai sholat 5 waktu. Selain itu udah nggak berhutang kepada teman-temannya, bahkan selalu bersikap baik kepada kedua orang tuanya, mungkin untuk menebus kesalahan dia yang dulu. Tetapi ada yang mengganjal di hati saya, Pak Ustadz. Kalau misalkan kita ngelihat dari perlakuan, ada ya pepatah yang mengatakan kalau misalkan kita sebelumnya berbuat buruk kepada orang, maka perbuatan itu akan dibalas di dunia. Tetapi kalau misalkan saya ngelihat teman saya ini, dia kehidupannya baik-baik aja, mulus-mulus aja.
kayak gitu. Nggak seneng lihat temennya seneng ya. Wah. Iya, hidupnya mulus-mulus aja, seperti belum mendapat balasan yang dia perbuat sebelumnya. Iya, Kayak gitu. ngarep kayaknya nih. Terus Itu artinya apa ya Pak Ustadz? Apakah Allah sudah mengampuni apa yang dia perbuat di masa lalu atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, Pak Ustadz akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nevia tentang temannya yang punya masa lalu buruk, kelakuannya, perilakunya, bisa dibilang banyak perbuatan dosa yang dilakukannya. Betul. Cuma sekarang sudah bertobat, mungkin ya kehidupannya sudah lebih baik, mendapatkan pasangan yang baik gitu kan. Cuma masih heran nih Mbak Nevia, katanya kalau orang yang berbuat buruk dapat balasannya juga di dunia, tapi ini kenapa malah kehidupannya jadi enak? Nah, nggak terima nih Mbak Nevia nih. Ini antara bingung sama dengki. Gimana Mas Ustadz? Mas Ustadz? Baik, yuk biar semangat, Bu. Hidup nggak bakal ketemu berkah dan bahagia kalau kita susah lihat orang lain seneng, seneng lihat orang lain susah. Kalau mau bahagia, hidup sebaliknya dah. Ada orang seneng kudu seneng, ada orang susah ikut berasa susah. Ayo Neng yang mana tadi? Kan gitu ya. Pertama gini, kita kesampingkan dulu suuzonnya, buruk sangka. Bisa jadi walaupun temen Neng masa lalunya buruk, kok sekarang baik, kapan sih diazab nih orang nih, misalnya. Kan gitu. Ternyata kita nggak tahu loh, ada baktinya dia sama ibu yang kita nggak pernah lihat. Betul nggak? Bisa jadi doa dari ibunya itu yang justru Allah memberikan hidayah. Atau doa dari bapaknya, atau doa dari saudara-saudaranya, atau nggak pernah tahu dari orang-orang yang selama ini dia baik sama tetangga, sama teman. Kita nggak pernah tahu kebaikan-kebaikan orang lain. Maka yakinlah ketika ada orang yang masa lalunya serba buruk, tapi kalau sudah urusan hidayah nggak pernah ada yang bisa menghalangi. Betul nggak Bu? Sayyidina Umar bin Khattab, singa padang pasir. Dulu kerjaannya ngebunuh orang Bu, kalau di medan perang ya Allah semua ditebas. Tapi karena kebaikan-kebaikan mungkin yang kita nggak pernah tahu, Allah kasih hidayah ketika beliau mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Maksud saya gini, kebaikan itu nggak akan pernah tertukar Bu. Suatu saat misalnya ibu hari ini berbuat baik sama siapapun, oh ibu sedekah, ibu nyantunin anak yatim gitu ya. Ada Allah ketika membalas kebaikan itu tidak saat itu juga Bu, ditabung sama Allah, paham ya? Ditabung sama Allah, Allah yang paling tahu kapan tabungannya dikasih ke ibu. Sekarang ibu udah meninggal, tabungannya belum Allah kasih. Bisa jadi kebaikan ibu ditabung sama Allah, kebaikannya buat anak cucu kita. Bisa jadi yang tadinya awalnya masa lalunya buruk terus sekarang jadi orang baik. Kan Neng ngeliat kok hidupnya lempeng-lempeng aja baik. Mungkin bapak ibunya pernah berbuat baik dan diniatkan untuk anak-anaknya. Pulang dari sini ibu jangan capek berbuat baik ya. Kalaupun ya insya Allah, kalaupun Allah nggak balas kebaikan buat kita, yakinlah Allah sudah siapkan buat anak cucu keturunan kita. Amin ya robbal. Makanya sebaliknya, kalau ibu lagi mau berbuat buruk, jangan mikirin diri sendiri, mikirin anak sama cucu. Ibu aja kalau ngaji mikirin anak cucu, betul nggak? Itu ngaji. Buktinya ibu-ibu kalau ngaji kan bawa tasnya gede-gede tuh. Ya, dalamnya ada lemper, pastel. Ya Allah, dari bulan Maulid udah 2 bulan, pisang benyek di dalam. Ngaji aja masih ingat anak cucu, berbuat baik juga sama Bu, ingat anak cucu. Ibu kalau membuat buruk, ya Allah bagaimana ntar kalau anak saya yang disakitin, gimana kalau cucu saya yang dikecewain. Enggak ya Allah, berbuat baiklah lillahi ta'ala, sehingga kebaikan itu jadi tabungan, nanti biar Allah yang memberikan kebaikan itu kepada orang-orang yang Allah pilih. Amin ya rabbal. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin.
Baik, itulah tadi tausiah Ustaz Zaki Mirsya tentang Allah dengan segala maafnya. Yakinlah Bu bahwa Allah itu maha maaf, maha pengampun. Bahwa ampunan Allah, rahmat Allah itu lebih luas, lebih besar daripada azabnya gitu ya. Wih, Masya Allah. Jadi rahmat Allah dan ampunan itu tidak bisa terukur Ibu ya. Kalau dosa kita itu mungkin bagai buih di pinggir pantai, tapi rahmat Allah bagai seisi lautan yang ada di bumi ini. Masya Allah. Jadi jangan pernah putus asa untuk mencari rahmat Allah. Betul. Itu Pak Ustadz ya. Baik, dan Pak Ustadz, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini, yang mengaji hari ini, bisa mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan akhir hayat yang husnul khotimah. Amin, 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 amin. Boleh dipimpin doa aja Pak Ustadz sebelum kita akhiri acara hari ini. Siap. Kita awali doa dengan baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Ya Allah, kami hambamu yang penuh dengan dosa, penuh dengan kehinaan, malu untuk kembali memohon ampunan darimu ya Allah. Tapi kami datang bersimpuh dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan segala salah dan khilaf kami. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk bersyukur dengan segala nikmat rezeki apapun yang ada dalam hidup kami. Beri kami kekuatan untuk bersabar dalam menghadapi segala ujian yang ada dalam hidup kami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sama-sama kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.